Scene beralih ke Cecil dan Catherine yang sedang berada di sebuah taman. Catherine sudah memulai rencananya untuk merusak Cecil. Cecil curhat kalau dia akan diajak ke suatu tempat oleh Reynold, pacarnya. Diketahui, Cecil tidak pernah sama sekali berciuman dengan lelaki dan Cecil takut nantinya terlihat bodoh di depan Reynold. Catherine pun mengajarinya untuk berciuman. Setelah sesi mengajarnya selesai, Catherine mulai membahas soal Ronald, guru les musiknya Catherine. Cecil pun kembali curhat lagi kalau Ronald sering mengirimi ia surat. Catherine yang melihat ada kesempatan untuk melancarkan rencananya, menyuruh Cecil untuk memberikan surat-surat Ronald ke dirinya, yang nantinya akan ia bantu untuk membalasnya, dikarenakan Catherine pandai dalam kata-kata sedangkan Cecil tidak. Dan Catherine menawarkan Cecil untuk menginap kapan-kapan di rumahnya, yang mana nantinya Catherine akan mengundang Ronald agar bisa berduaan dengan bebas bersama Cecil. Scene beralih ke Annette yang sedang membaca di kamarnya terganggu oleh Sebas yang menyetel musik dengan suara yang keras untuk mendapatkan perhatian dari Annette. Annette pun keluar kamar dan mendapati Sebas berada di kolam renang, dan Sebas mulai melancarkan speak-speak dajalnya. Kali ini dia mengajak Annette berenang. Annette pun mau, mereka berdua pun berenang. Di dalam kolam, Sebas mulai menggoda Annette kembali. Tapi Annette kembali menegaskan bahwa yang terbaik yang bisa Sebas dapatkan dari Annette hanyalah sebuah persahabatan. Lalu Annette memutuskan untuk menyudahi renangnya dan kembali ke kamarnya. Tiba malam di mana malam menyebalkan, Greg tiba. Terlihat Sebas berjalan ke kediaman Blaine dan langsung mendobrak pintu kamar Blaine. Greg dan Blaine tertangkap basah sedang berbagi jeruk di atas kasur. Sebas pun memotonya. Seketika Greg memohon agar tidak menyebarluaskannya. Namun Sebas menolak karena Greg telah menjelek-jelekannya ke Annette. Tapi Greg bersumpah bukan dia yang melakukannya. Sebas pun percaya, tapi dia memberi beberapa tugas ke Greg sebagai ganti untuk rahasianya yang akan disimpan rapat-rapat oleh Sebas. Dan Greg pun menyetujuinya. Scene beralih ke Greg dan Annette yang berjalan di pantai. Greg langsung menjalankan apa yang diperintah oleh Sebas. Pertama, Greg harus membuat Annette bicara siapa yang mengadukan perihal Sebas ke Annette. Dan diketahuilah bahwa Nyonya Caldwell, yang mana ialah ibunda dari Cecil yang melakukannya. Dan kedua, Greg harus memuji Sebas di depan Annette, agar Annette merubah pandangannya terhadap Sebas. Dan kedua tugas itu pun Greg selesaikan dengan mudah. Karena Greg ini notabene teman dekat Annette semenjak mereka berdua masih kanak-kanak. Sebas curhat ke Catherine bahwa yang memberitahu soal reputasi buruknya ke Annette adalah Nyonya Caldwell. Maka dari itu Sebas berubah pikiran dan bersedia membantu Catherine untuk merusak Cecil. Diketahui lewat percakapan mereka kalau 2 minggu lagi Reynold akan mengajak Cecil untuk menginap. Sebelum hari tersebut Cecil harus sudah kehilangan keperawanannya agar Reynold kecewa. Dan selanjutnya Catherine akan mengadukan hubungan Cecil dengan Ronald ke Nyonya Caldwell. Karena Nyonya Caldwell salah satu penganut rasisme, maka hubungan anaknya dengan seorang pria berkulit hitam akan jadi tamparan keras di wajahnya. Dan kedua hal ini akan membuat Cecil sekaligus Nyonya Caldwell hancur. Scene beralih ke Sebas yang menelpon Annette untuk mengetes seberapa besar perubahan Annette terhadap dirinya setelah dipengaruhi atau didoktrin oleh Greg. Dan ternyata berhasil, Annette langsung mengajak Sebas untuk jogging di pagi harinya. Scene beralih ke Catherine yang memanggil ibunya Cecil, yaitu Nyonya Caldwell, ke butik tempat ia berada. Catherine mengadukan perihal hubungan Ronald dan Cecil dengan bukti surat-surat cinta Ronald untuk Cecil yang sempat Cecil berikan ke Catherine, untuk Catherine bantu balas. Namun bukannya Catherine membantu membalas surat-surat tersebut, malah ia berikan kepada Nyonya Caldwell. Seketika Nyonya Caldwell terlihat marah dan terpukul dengan informasi ini. Nyonya Caldwell pulang ke rumahnya dan langsung memarahi Cecil dan Ronald. Nyonya Caldwell pun memecat Ronald dan menyuruh Ronald untuk tidak mendekati Cecil lagi. Ronald pun dengan marah pergi dari tempat itu dan Cecil pun menangis berlari ke kamarnya. Ronald yang keluar dari kediaman Cecil pun sudah dipunggui oleh Sebas dan Catherine. Lalu Ronald dibawa oleh Sebas dan Catherine ke mansionnya Sebas. Di sana Ronald diberi surat balasan dari surat cintanya untuk Cecil, yang tentunya bukan Cecil yang menulisnya melainkan Catherine. Catherine pun berjanji akan membantu hubungan Ronald dengan Cecil. Ronald pun diminta untuk membalas kembali surat-surat tersebut, yang nantinya akan Catherine berikan ke Cecil, yang akan Catherine panggil ke mansionnya. Di saat Ronald membalas surat-surat Cecil di ruangan lain, Catherine menyuruh Cecil untuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah Catherine. Cecil pun mau karena dijanjikan surat cinta baru dari Ronald. Singkat cerita, Cecil pun sudah berada di mansionnya Catherine. Cecil membalas surat Ronald ditemani Sebas. Tiba-tiba Sebas mengancam akan memberitahukan ke Nyonya Caldwell ibunya. Cecil yang ketakutan pun berjanji akan melakukan apapun yang diminta Sebas asal tidak mengadukannya ke ibunya. Dan yang Sebas inginkan hanya mencium Cecil, tapi bukan di bibir bagian atas, melainkan bagian bawah.
Singkat cerita, Sebas, Ened, dan Cecil yang sedang berada di rumah bibinya Sebas diminta bantuan melakukan bakti sosial mengurus orang tua di panti jompo, menggantikan bibinya yang akan berhalangan hadir dikarenakan sudah ada rencana untuk menonton opera. Ened terlihat senang diminta bantuan, tapi Sebas terlihat terpaksa sekali untuk membantu bibinya tersebut. Ened dan Sebas sudah berada di panti jompo, dan singkat cerita mereka telah selesai dengan sesi menemani para orang tua yang sudah pikun. Sebas terlihat bosan setengah mati setelah selesai melakukan tugasnya. Di perjalanan pulang dari bakti sosial tersebut, Sebas menanyakan tentang kelanjutan hubungannya dengan Ened. Akan dibawa kemana? Alih-alih memberi jawaban, Ened malah memperolok Sebas dan mengajaknya bercanda dengan membuat muka-muka konyol yang membuat Sebas tertawa lepas. Scene ini diakhiri dengan Ened yang memegang tangan Sebas, yang membuat seorang fuckboy seperti Sebas terlihat sedikit salah tingkah. Scene kembali beralih ke Cecil yang mengadukan perihal perbuatan Sebas terhadap dirinya ke Catherine. Tapi dengan tipu dayanya, Catherine berhasil meyakinkan Cecil yang polos bahwa itu tidak apa-apa, dan menyuruh Cecil untuk menganggap Sebas sebagai tutornya. Dan tidak sampai di situ saja, Catherine menyenangkan Cecil untuk tidur dengan banyak laki-laki, agar banyak pengalaman dan nantinya tidak akan mengecewakan Reno, pacarnya, maupun Ronald, si kekasih gelapnya. Cecil yang polos terlihat mengiyakan saja apa yang Catherine sarankan. Singkat cerita, terlihat Sebas dan Cecil sedang bercakap di tempat tidur. Sebas akhirnya berhasil membobol gawang Cecil untuk pertama kalinya. Tapi terlihat Sebas tidak senang dengan tugasnya. Pikiran Sebas melayang-layang, mulai terganggu dengan Ened yang tidak Sebas sadari sudah mulai menyentuh hatinya. Scene pun ditutup dengan Sebas yang pergi mandi dan tidak mempedulikan Cecil yang minta nambah lagi. Scene berpindah di pagi hari. Di kediaman bibinya Sebas, terlihat Sebas sedang mengawasi Ened dengan binokularnya. Ened terlihat sedang membaca di taman di bawah sebuah pohon. Catherine pun masuk ke dalam ruangan dan mengganggu Sebas. Ia mengingatkan kalau Sebas jatuh cinta terhadap Ened, bukannya merusak Ened, maka Sebas akan kalah taruhan, dan mobil Sebas akan menjadi miliknya. Sebas meminta waktu tambahan pada Catherine dan pergi untuk menemui Ened. Sebas yang menghampiri Ened langsung menciuminya. Ened pun sedikit membalas, tapi tak lama ia menghindari Sebas. Sebas yang geram kembali mempertanyakan soal kepastian hubungannya dengan Ened. Tapi Ened menjawab dengan jawaban tidak pasti. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebas menemui Ened di kamarnya berpamitan akan pergi untuk menjernihkan pikirannya ke tempat lain. Ened mempertanyakan kenapa, dan Sebas menjawab karena dia sudah tidak tahan dipermainkan Ened yang mau tak mau dengannya. Ened membuat Sebas bingung dengan kemunafikan Ened yang memungkiri rasa terhadap dirinya. Ened yang tidak mau Sebas pergi mengunci pintu dan berniat akan memberikan apa yang Sebas inginkan, sebagai bukti bahwa Ened pun mencintai Sebas. Alih-alih senang dengan kondisi tersebut, Sebas malah meminta maaf tidak bisa melakukannya dan meninggalkan Ened yang kebingungan. Terlihat Sebas di ruangan lain yang bingung atas apa yang terjadi padanya. Dan akhirnya pun si fuckboy berbalik jatuh cinta kepada Ened, gadis yang asalnya akan ia permainkan untuk menambah tinggi reputasinya. Sebas tertidur dengan jurnal di pangkuannya, dan di luar mansion terlihat Ened pergi dengan menaiki sebuah mobil. Sebas terbangun dengan kehadiran Catherine. Catherine menanyakan perihal sudah selesaikah misinya dengan Ened. Sebas pun menjawab dengan jujur, dan Catherine mengatakan bahwa Sebas akan kalah taruhan. Karena Ened telah berpamitan dengan bibi Sebas untuk tinggal bersama temannya selagi menunggu tahun ajaran baru dimulai. Tidak pikir panjang, Sebas pun langsung pergi untuk mencarinya. Singkat cerita, Sebas berhasil mencegat kepergian Ened di stasiun kereta bawah tanah. Dan Sebas pun akhirnya mengakui bahwa telah jatuh cinta dengan Ened. Dan mereka pun resmi berpacaran. Dan pada akhirnya, apa yang dinamakan Sebas kesampaian juga. Scene beralih ke Sebas yang baru saja pulang ke rumah dan menyadari Catherine sedang kedatangan tamu. Sebas pun mengganggunya dan benar saja ada Ronald yang bersembunyi di rak bawah tempat tidur Catherine. Ronald pun segera pergi dari tempat tersebut. Catherine terlihat kesal dan kentang, maka ia memperbolehkan Sebas mengklaim hadiah taruhannya sekarang. Namun Sebas menolak dengan alasan sedang tidak ingin, dan meninggalkan Catherine yang dongkol dan menyadari bahwa Sebas sudah jatuh cinta dengan Ened. Kesal terhadap Sebas, Catherine menyusul Sebas yang pergi ke kamarnya. Di sana Catherine mulai mempertanyakan perihal Sebas yang malahan jatuh cinta dengan Ened. Sebas memungkirinya dan ia mengatakan bahwa akan mencampakkan Ened di sore hari ini. Tapi Catherine yang tidak puas dengan jawaban Sebas, mulai mengintimidasi Sebas dengan mengancam akan mengadukan Ened ke ayahnya dan mencemarkan nama baik Ened di sekolah nantinya. Sebas yang tidak mau Ened disakiti oleh Catherine, akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat Ened dan mengakhiri hubungannya dengan Ened.
Annette terkejut sekaligus bingung akan Sebas yang tiba-tiba memutuskan hubungan dengannya. Annette menyuruh Sebas pergi dari hadapannya, dan Sebas pun pergi meninggalkan Annette yang menangis. Scene beralih ke Sebas yang meminta hadiah atas kemenangannya dalam taruhan ke Catherine. Tapi Catherine menolak dan mengingkarinya, dan mengatakan bahwa sedang menunggu tamu yang tak lain adalah Ronald. Tapi Sebas yang sudah memperkirakannya, langsung membalikan keadaan dengan memberikan surat dari Ronald untuk Catherine, yang berisi bahwa Ronald tidak bisa terus-terusan menjalin hubungan dengan Catherine, karena ia lebih mencintai Cecil. Catherine pun terlihat kesal kembali membalikan keadaan dengan mengatakan bahwa dia adalah pemenangnya, karena berhasil mempecundangi Sebas, yang rela mencampakkan Annette yang jelas-jelas cinta pertamanya, demi sebuah taruhan dan reputasinya. Catherine mengatakan Sebas tidak lain hanya sebuah mainan baginya. Menyadari kebodohannya, Sebas segera mencari Annette untuk memperbaiki hubungannya. Singkat cerita, Sebas bertemu dengan saudari dari Annette yang mengatakan Annette tidak mau ditemui. Sebas memberikan surat dan sebuah bungkusan untuk disampaikan ke Annette lewat saudaranya. Scene beralih ke Annette yang membaca surat dari Sebas yang isinya permintaan maaf, dan bungkusan yang dilampirkannya adalah tak lain jurnalnya Sebas sendiri. Scene pun beralih ke Ronald yang menerima telepon dari Catherine. Ternyata kecurangan Catherine terhadap Sebas tidak berhenti. Catherine memanipulasi Ronald, berbohong ke Ronald kalau dia telah dipukul oleh Sebas, dan membocorkan bahwa Sebas pernah tidur dengan Cecil, yang padahal seperti kita tahu, dari awal pun itu semua rencananya Catherine. Ronald pun segera datang untuk menemui Catherine. Scene beralih ke Sebas yang berjalan kaki untuk pulang ke mansionnya, setelah begadang semalaman menunggu Catherine di depan kediamannya saudari Catherine. Terlihat Annette yang mengejarnya dari belakang, dan dari arah berlawanan berjalan Ronald yang menghampiri ke arahnya. Ronald pun langsung mempertanyakan kenapa dia memukul Catherine. Sebas pun mengatakan kalau Ronald hanya ditipu oleh Catherine. Tapi giliran Ronald menanyakan apakah benar Cecil pernah ditiduri Sebas, Sebas tidak bisa berbohong. Sebas pun meminta maaf, tapi belum selesai ia bicara Ronald memukul Sebas di wajahnya. Dan perkelahian antara keduanya pun tak terelakkan. Annette yang melihatnya dari kejauhan pun berlari mencoba merelai perkelahian tersebut. Tapi naas, gara-gara mencoba menghentikan perkelahian tersebut, Annette malah yang terlempar oleh Ronald ke arah jalan raya. Dan di depan Annette ada sebuah taksi yang sedang melaju kencang. Supirnya yang sedang melihat ke arah lain terkagetkan oleh adanya orang di tengah jalan raya, yang membuatnya mengerem mendadak. Tapi karena laju mobilnya terlalu cepat, rem pun tidak bisa menahan laju daripada mobil tersebut. Sesaat sebelum mobil tersebut menabrak Annette, Sebastian mendorong tubuh Annette sampai terlempar ke tepian. Tapi sialnya, sekaranglah Sebas yang berada di posisi Annette tadi. Dan taksi pun menabrak tubuh Sebas seketika. Sebas tergeletak di tengah jalan tak berdaya. Annette dan Ronald menghampirinya. Sebas hanya bisa mengatakan satu kalimat sebelum ajalnya tiba, yaitu I love you, Annette. Scene pun beralih ke kepala sekolah Manchester yang baru, yaitu ayah Annette, yang sedang berpidato untuk membuka tahun ajaran baru. Diketahui acara penyambutan siswa-siswi baru itu pun dilangsungkan berbarengan dengan acara penghormatan kepada salah satu siswa Manchester yang baru saja meninggal dunia, yaitu Sebastian. Di lain tempat, tepatnya di WC, terlihat Catherine yang sedang bersiap untuk pidatonya sebagai ketua OSIS, tengah menghirup kokainnya. Dan setelah selesai, dia terkagetkan oleh Annette yang keluar dari salah satu bilik WC di belakangnya. Mereka pun berbasa-basi sebentar, dan Annette pun pamit untuk pergi duluan. Scene beralih ke Catherine yang sedang berpidato di depan semua siswa dan siswi. Dan di tengah pidatonya, dia terganggu oleh seorang siswi yang tiba-tiba masuk ke aula dan membagikan semacam selebaran. Dan seketika kegaduhan pun terjadi. Siswa dan siswi yang ada di sana berbondong-bondong keluar meninggalkan aula, mengacuhkan Catherine yang sedang berpidato. Catherine pun terlihat kesal dan mengejar orang-orang yang keluar dari aula untuk mengetahui apa yang tengah terjadi. Dan di luar aula tersebut terlihat beberapa siswa dan siswi yang sedang membaca sebuah fotokopian. Yang ternyata siswi yang tadi masuk ke aula membagi-bagikan fotokopian dari jurnalnya Sebastian. Terlihat Cecil di luar sedang membagi-bagikan fotokopian tersebut, dan ia memberikan Catherine salah satu fotokopian tersebut. Diketahui isi dari jurnal Sebastian berisi segala sesuatu tentang Sebastian dan perjalanan hidupnya, dari A sampai Z, dan segala sesuatu tentang perasaan cintanya kepada Catherine yang pada akhirnya tergantikan oleh Annette. Catherine terlihat meneteskan air mata ketika membaca jurnal tersebut, mengetahui perasaan Sebas yang dulu terhadapnya. Segala sesuatu tentang Catherine pun ada di jurnal tersebut, dari mulai kebusukan sampai kebiasaan buruknya menghisap kokain. Nasi sudah menjadi bubur.
Segala sesuatunya sudah diketahui oleh seluruh siswa-siswi dan para staf pengajar di sana. Terlihat ayah Enid mengambil kalung salib milik Catherine tempat ia menyembunyikan kokainnya. Pastinya kedepannya Catherine akan hancur sehancur-hancurnya. Dan scene pun ditutup dengan Enid yang mengendarai Jaguar Roadster milik Sebastian, dan di kursi penumpangnya terdapat jurnal milik Sebastian. Dan film pun berakhir. Film Cruel Intention ini masih ada sequel kedua dan ketiganya ya. Mungkin ke depan saya akan membuat juga alur cerita filmnya. Akhir kata, memiliki uang, ketenaran, dan segalanya bukan suatu jaminan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Seperti Sebastian yang seorang fuckboy kelas kakap yang memiliki segalanya, pada akhirnya mulai merasakan kekosongan di dalam dirinya dan berangsur insaf ketika menemukan cinta sejatinya, yaitu Enid. Walaupun akhir film ini endingnya kayak film Indosiar, ketabrak, tapi ya sudahlah. Sudah saatnya LKS pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kade Subrek.